Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Kali ini kita akan belajar statistika deskriptif dan statistika inferensi. Kita sudah tahu deskriptif hanyalah menggambarkan, sedangkan inferensi akan menarik kesimpulan. Nah, kira-kira flowchart-nya adalah seperti ini ya. Sama-sama pengumpulan data ini, deskriptif maupun inferensi. Kemudian pengolahan data, oke, sama. Penyajian hasil olahan data, ini star data, oke, ini sama. Nah, kemudian data diperoleh dari sampel, ya atau tidak. Nah, kalau tidak, penggunaan data untuk menganalisis karakteristik populasi yang ditelaah. Jadi, yang tadi dijadikan penelaahan, ya itu saja sebagai populasinya. Dan itu berhenti. Nah, itu menjadi statistik deskriptif. Jadi, seandainya kita tadi meneliti, mengumpulkan data dari 1 juta penduduk Indonesia, kemudian kita olah di situ, dan 1 juta itu kita anggap sebagai populasi, dan kita analisis di sana, gitu ya. Jadi bukan sebagai sampel, sebagai populasi penuh, maka itu adalah deskriptif. Tetapi seandainya 1 juta data diperoleh dari sampel, itu dianggap sebagai sampel, oh iya itu sampel. Karena kita ada populasi yang lebih besar, yaitu penduduk Indonesia, 250 juta. Nah, misalnya gitu ya, iya. Nah, maka di sini penggunaan hasil olahan data sampel untuk menaksir dan atau menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan. Jadi penduduk 250 juta nanti akan kita analisis dari sampel yang ada. Kemudian kita akan menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi yang ditelaah. Apakah benar? Misalkan tadi dapat 40% laki-laki ya dari sampel 1 juta. Apakah benar nanti ya? Kesimpulannya adalah seluruh penduduk Indonesia yang 250 juta itu juga 40%. Maka itu statistika inferensi. Oke, gitu ya. Jadi yang digunakan hanya sampel, tapi untuk menarik kesimpulan yang lebih besar, nah itu adalah inferensi. Mari kita lihat contoh ini ya. Misalnya, ada data tentang penjualan mobil merek ABC tiap bulannya di suatu showroom di Jakarta selama tahun 99. Dari data tersebut akan dilakukan deskripsi terhadap data. Misalnya rata-rata penjualan, standar deviasi, kemudian penjualan tertinggi, penjualan terendah misalnya. Nah, itu kita melakukan deskriptif ya, deskripsi tahun 99. Kemudian baru dilakukan berbagai inferensi terhadap hasil deskripsi tersebut, seperti perkiraan penjualan mobil tersebut bulan Januari tahun 2000 misalnya ya, tahun berikutnya. Nah, tahun 2000 itu kita akan mengambil kesimpulan di sana ya. Seperti apa gitu. Perkiraan rata-rata penjualan tersebut di seluruh Indonesia. Nah, ini contohnya ya. Jadi tahun depannya akan diprediksi. Maka ini masuk nanti statistika inferensi. Oke. Dalam hal ini kita melakukan analisis tahun 99 untuk memprediksi tahun 2000. Nah, contoh. Nah, contoh pemilu kita yang sering kenal itu quick count ya. Data tentang perolehan suara pemilu calon 1 dan calon 2 dari beberapa TPS. Misalnya pemilu presidennya quick count. Dari data tersebut, pertama akan dilakukan deskripsi terhadap data, menghitung rata-rata, standar deviasi, dan lain sebagainya ya lengkap. Nah ini deskripsi. Misalnya kita akan melakukan uh, dari beberapa TPS, misalkan 2000 TPS. Kalau hanya untuk menganalisis 2000 TPS itu, maka ya sudah itu deskripsi ya. Nah, bisa jadi kemudian baru dilakukan berbagai inferensi terhadap hasil deskripsi. Ya, seperti perolehan ya perkiraan perolehan suara masing-masing kota, masing-masing provinsi dan total di seluruh Indonesia. Nah, ini baru inferensi. Dan kalau dilakukan misalkan quick count ini dengan kaidah-kaidah statistik yang benar, maka tingkat kebenarannya bisa dipercaya. Jadi siapa yang menang, siapa yang kalah bisa dipercaya. Oke, kalau quick count ini sebenarnya di sini kita melakukan inferensi kepada yang lebih besar secara space ya. Artinya kita misalkan menghitung 2000 TPS tadi, kemudian akan melakukan kepada sekitar 500.000 TPS inferensinya. Tapi tidak ada perubahan. Jadi kemungkinan akan sangat besar hitungan quick count itu benar. Bandingkan dengan, nah contoh penjualan mobil ya, ini adalah penarikan inferensinya, kesimpulannya berdasarkan waktu. Data 99 akan digunakan untuk memprediksi nanti kejadian tahun 2000. Ini kemungkinan besar juga benar, tapi ada kemungkinan terjadi kesalahan seandainya
tahun 2000 itu ada perubahan. Misalnya terjadi mobil merek baru tahun 2000 diluncurkan dan sukses besar, mobil baru gitu. Nah, jadi situasinya berbeda, invensi kita bisa salah. Gitu ya. Terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik.